Video kali ini kita akan membahas skema box NTX 6BP112 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 12962MK1. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita lihat dulu ukuran rinci dari transducer speakernya. Untuk ukuran terluar, ini sekitar 312 mili, ketebalan gasket sekitar 12,7 mili, ukuran total dari gasket hingga magnet 127,3 mili, ukuran magnet 156 mili, ukuran basket yang bisa jadi referensi dari ukuran lubang pada box 276 mili. Kita lanjut ke spesifikasi teknisnya. Untuk diameter speaker ini ukurannya 305 mili atau 12 inci. Nominal power handling 200 watt, program power 400 watt. Untuk rentang frekuensi mulai dari 36 sampai 3000 Hz. Kemudian untuk sensitivitas 92,5 dB dan ukuran voice coilnya 49,5 mili. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Jadi untuk keamanan, karena ini sebagian besarnya akan dikonversi ke pengguna rumahan, maka parameter yang gua gunakan di sini adalah parameter 4 ohmnya. Jadi langsung aja untuk Fs 36 Hz, DCR 2,9 ohm, QTS 0,95, Cache 1,1, QMS 6,92, MMS 102,2 gram, CMS 0,19 mm per Newton, BL 7,8 Tesla meter, fast 69,6 liter, efisiensi 0,29%, SD 514,7 cm per segi, dan XMAX 8,03 mm. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua rekomendasikan di sini adalah 230 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 40 dan atasnya di sekitar 90 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti silahkan dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 118 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 40 Hz, frekuensi sekitar 36,2 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB, dan 40 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi sekitar 140 Hz, ini udah bisa direspon pada 0 dB, dan 151 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 230 watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 11,8 meter per detik. Sementara untuk port kedua,
Puncaknya diperkirakan sekitar 9,3 meter per detik. Lalu untuk gun yang dihasilkan oleh por, kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk por utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 21 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk por kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 156 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 650 mili, panjang ke belakang 560 mili, kemudian lebarnya 400 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk por utama, ini menggunakan ukuran 60 mili dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 440 mili. Sementara untuk por kedua, ini ukurannya juga 60 mili dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 230 mili. Sementara untuk ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 160 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 430 mili. Lalu pada bagian ini juga ditambahkan tekukan dengan ukuran 113 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis. Untuk dinding belakangnya ini juga menggunakan 2 lapis yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara itu mundur ke belakang tentu bisa diminimalkan. Untuk dinding depannya ini juga menggunakan 2 lapis, satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup dari pintu depannya. Dan untuk bukaannya di sini nanti silakan disesuaikan aja. Sementara untuk lapisan dinding terluar ini dibikin full untuk mendapatkan efek simetris yang lebih baik. Sementara untuk handle nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana pendapatnya terhadap skema yang dibagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Seperti biasa, jika kalian suka dengan skemanya, silahkan like dan share video ini ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk yang belum subscribe, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Sempatkan waktunya untuk membaca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya seperti itu aja, dan kita ketemu kembali pada video yang lainnya.